binatang yang tidak bertulang punggung. Era berikutnya adalah Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira zaman reptil, karena memang kondusif untuk kehidupan reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan mamalia dan lain-lain. Selanjutnya adalah era Neozoikum atau zaman hidup baru. Era ini dibagi lagi menjadi dua, zaman tersier atau zaman ketiga, sehingga merupakan zaman terpenting. Dan zaman ini dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu yang disebut dengan zaman Pleistoken dan Holoken. Zaman Pleistoken berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang ditandai dengan Arsya Purba. Sedangkan zaman Holoken berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu dan terus berkembang fase ini. Pada zaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens atau manusia cerdas yang memiliki ciri-ciri seperti manusia sekarang. Berdasarkan struktur bumi tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia atau makhluk yang menyerupai manusia paling awal terjadi sekitar 650.000 tahun yang lalu. Sedangkan menurut ilmu arkeologi yang meneliti temuan-temuan prasejarah, maka masa kehidupan pun menjadi zaman batu dan logam. Disebut zaman batu karena perkakas yang digunakan pada masa itu terbuat dari batu. Dan disebut zaman logam karena bukan hanya bahan-bahan dari batu yang digunakan untuk membuat alat-alat kehidupan, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi untuk membuat alat-alat yang diperlukan. Zaman batu sendiri dibagi menjadi 3 masa, yaitu zaman batu tua, tengah, dan baru. Pembagian ini didasarkan pada bentuk alat dan sifat hidup. Pada zaman batu tua, biasanya manusia prasejarah ini hidup berpindah dan berkelompok, dan mereka mendapatkan makanan dengan cara berburu. Sedangkan pada zaman batu tengah diperkirakan mereka telah hidup menetap dan memiliki kebudayaan. Sedangkan pada zaman berikutnya mereka telah mulai menetap dan menghasilkan makanan sendiri. Berikutnya adalah zaman Megalitikum atau zaman batu muda. Ciri utama pada zaman Megalitikum adalah manusia yang hidup pada zaman ini sudah mampu membuat bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Banyak terdapat bangunan-bangunan besar terbuat dari batu ditemukan, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan mereka, seperti sarkofagus, kubur batu, punden berundak, arca, menhir, dan dolmen. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Kebudayaan logam yang dikenal di Indonesia berasal dari Dongson, nama kota kuno di Tonkin, Vietnam, yang menjadi pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Karena itu kebudayaan perunggu di Indonesia disebut juga dengan kebudayaan Dongson. Munculnya kepandaian mempergunakan bahan logam tentu diikuti dengan kemahiran teknologi yang disebut perundagian. Logam tidak dapat dipukul-pukul atau dipecah seperti batu untuk mendapatkan alat yang dikehendaki, tetapi harus dilebur terlebih dahulu baru kemudian dicetak. Menurut penganut paham evolusi, manusia prasejarah dibagi menjadi 3. Yang tertua adalah Australopithecus africanus. Makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2-3 juta tahun yang lalu. Australopithecus africanus ditemukan di 4 situs di Afrika Selatan. Makhluk purba ini berciri volume otak sekitar 600 cm kubik, serta memiliki tinggi badan kurang lebih 1,5 meter. Termasuk golongan Australopithecus adalah Paranthropus robustus dan Paranthropus transvalensis yang ditemukan di daerah Amerika Selatan. Kelompok manusia purba lainnya adalah Homo erectus, yang termasuk kelompok ini diantaranya Sinanthropus pekinensis. Sinanthropus pekinensis adalah manusia purba yang fosilnya ditemukan di Gua Naga, daerah Peking, Cina. Sinanthropus pekinensis dianggap bagian dari kelompok Homo erectus karena memiliki ciri tubuh atau badan yang mirip serta hidup di era zaman yang bersamaan. Sinanthropus pekinensis memiliki volume isi otak sekitar kurang lebih 900 sampai 1200 cm kubik. Ada juga Meganthropus paleojavanicus yang juga termasuk dalam kelompok Homo erectus. Ditemukan di Sangiran di Pulau Jawa oleh von Koningswald pada tahun 1939 hingga 1941. Manusia purba lain yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus hidup di zaman Pleistosin.
atau kira-kira 300.000 hingga 500.000 tahun yang lalu. Homo sapiens atau manusia cerdas dengan isi volume otak kira-kira 1450 cm kubik hidup sekitar 15.000 hingga 150.000 tahun yang lalu. Manusia cerdas disebut demikian karena ciri fisiknya menyerupai manusia yang ada pada saat ini. Pemirsa, istilah-istilah dan urutan kronologi di atas memang mengacu pada kronologi yang dibuat oleh para penganut teori evolusi. Hal ini tentu saja bukan berarti kita sepakat dengan mereka. Para penganut teori evolusi biasanya menjadikannya sebagai urutan kronologis karena mereka meyakini telah terjadi evolusi makhluk hidup. Yang perlu diingat adalah bahwa teori ini hanya dugaan dan belum tentu terbukti kebenarannya. Pada hakikatnya, semua temuan dan penelitian ilmiah telah mengungkapkan bahwa catatan fosil tidak mengisyaratkan proses evolusi seperti yang dikemukakan evolusionis. Fosil-fosil yang mereka katakan sebagai nenek moyang manusia ternyata milik spesies kera. Sebagai contoh adalah Australopithecus yang diyakini sebagai nenek moyang manusia. Ternyata, semua spesies Australopithecus adalah kera yang sudah punah dan menyerupai kera masa kini. Ukuran tengkorak mereka sama atau lebih kecil dari simpanse yang hidup di masa sekarang. Terdapat bagian menonjol pada tangan dan kaki mereka yang digunakan untuk memanjat pohon seperti simpanse zaman sekarang. Dan kaki mereka memiliki kemampuan menggenggam dahan. Mereka bertubuh pendek dan seperti simpanse masa kini. Australopithecus jantan lebih besar dari Australopithecus betina. Sekian banyak karakteristik seperti detail pada tengkorak, kedekatan kedua mata, gigi geraham yang tajam, struktur rahang, lengan yang panjang, kaki yang pendek merupakan bukti bahwa makhluk hidup ini tidak berbeda dengan kera zaman sekarang. Singkatnya, Australopithecus tidak memiliki kekerabatan dengan manusia dan mereka hanyalah spesies kera yang telah punah. Temuan ahli-ahli paleoantropologi baru-baru ini mengungkapkan bahwa Australopithecus, Homo habilis, dan Homo erectus hidup di belahan bumi berbeda pada masa yang sama. Selain itu, suatu segmen manusia tertentu yang digolongkan sebagai Homo erectus ternyata hidup hingga zaman modern. Homo neanderthalensis dan Homo sapiens pernah hidup bersama di wilayah yang sama. Situasi ini jelas menunjukkan ketidakabsahan pernyataan bahwa mereka adalah nenek moyang bagi yang lain. Demikian juga dengan Homo erectus dan lanjutannya. Semua klasifikasi ini ternyata hanya ras-ras asli manusia. Perbedaan di antara mereka tidak lebih dari perbedaan antara orang Inuit atau Eskimo dengan Negro, atau antara Pygmy dengan orang Eropa. Sebelum menelusuri makhluk berakal, sebelum diturunkannya Nabi Adam ke bumi, mari kita hitung terlebih dahulu waktu diturunkannya Nabi Adam ke bumi, sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan fosil atau artefak tertua yang pernah ditemukan di bumi. Memang tidak ada keterangan baik di Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan dengan persis sejak kapan Nabi Adam menghuni bumi. Meskipun begitu, terdapat beberapa hadis yang membahas tentang umur para nabi. Dengan bantuan keterangan tersebut, dapat dibuat perkiraan turunnya Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Yang pasti bukan teori Darwin. Dan di Al-Quran kayaknya nggak ada cerita tentang dinosaurus ya. Nabi Adam dan dinosaurus kayaknya nggak ada, belum pernah dengar. Jadi pasti beda kayaknya. Waktu Nabi Adam diciptakan aja itu udah beda tempat. Nabi Adam diciptakan di surga, baru diturunkan ke bumi karena memang dihukum sama Allah lah istilahnya gitu. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu, masih belum yakin. Masih belum yakin. Kayaknya sih nggak. Karena saya geologi ya, saya belajar itu. Jadi kalau Nabi Adam itu yang paling tua itu sekitar 2 juta tahun yang lalu ya, manusia yang telah lahir. Kalau dinosaurus itu 150 juta atau sampai 200 juta tahun yang lalu gitu. Jadi secara logika lebih duluan dinosaurus baru Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim serta disahihkan oleh Imam Albani, disebutkan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 kurun. Dan Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim juga 10 kurun. Kurun dapat diartikan sebagai generasi.
Karena umur Nabi Nuh lebih dari 950 tahun, maka dapat kita asumsikan umur satu generasi saat itu adalah 1000 tahun. Dengan demikian jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10.000 tahun. Sedangkan umur generasi dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim kita asumsikan berkurang setengahnya atau 500 tahun. Tentu ini juga berdasarkan rata-rata umur manusia ketika itu, sehingga jarak antara Nuh dan Nabi Ibrahim adalah 5.000 tahun. Maka total dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim berjarak 15.000 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiya alladhi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Dalam ayat tersebut dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim berdialog dengan seorang raja. Banyak ahli tafsir yang berpendapat bahwa raja tersebut adalah Raja Namrud bin Kan'an. Namrud adalah seorang raja legendaris yang memerintah wilayah Mesopotamia. Raja ini hidup antara tahun 2275 sebelum Masehi hingga 1943 sebelum Masehi. Sedangkan jarak antara Nabi Musa sampai Nabi Muhammad berdasarkan keterangan Ibnu Abbas adalah sekitar 2000 tahun. 600 tahun diantaranya adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Berarti Nabi Musa hidup sekitar 1400 sebelum Masehi. Dengan begitu jarak dari Nabi Musa ke Nabi Ibrahim sekitar 500 tahun. Sedangkan dari Nabi Muhammad SAW sampai saat ini sudah 1442 tahun. Jika angka-angka tersebut dijumlahkan, maka akan ketemu angka 23.000 tahun. Yang berarti menurut perhitungan tadi, Nabi Adam diturunkan ke bumi 23.000 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bissawab. Salah satu teori yang dapat menelusuri asal-usul nenek moyang manusia disebut teori Adam kromosom Y atau Y Most Common Result Ancestor atau YMRCA. Teori ini merupakan teori yang berkembang dalam ilmu genetika, di mana teori ini menyatakan bahwa garis keturunan makhluk hidup dapat ditelusuri dari kromosomnya. Penamaan Adam sendiri merujuk pada kepercayaan agama Samawi yang meyakini bahwa Adam adalah asal-usul umat manusia. Kromosom adalah sel yang menentukan jenis kelamin manusia. Kaum pria memberikan sebagian kromosom Y kepada anak-anak laki-lakinya, lengkap dan murni. Jika seorang pria tidak punya anak laki-laki, kromosom Y-nya berakhir di dirinya sendiri dan mati ketika pria itu meninggal. Ini berarti bahwa proses pemberian serupa yang mencirikan garis-garis keturunan berlaku pada kromosom Y. Menurut teori kromosom Y tersebut, 3 miliar kromosom Y yang ada sekarang ini berasal dari seorang pria yang hidup di masa lalu. Dengan mengkaji dan menganalisis DNA manusia dari seluruh pelosok dunia, ahli genetik pada mulanya telah membuat kesimpulan bahwa semua manusia yang hidup adalah berasal daripada seorang manusia yang tinggal di Afrika sekitar 60.000 atau 142.000 tahun yang lalu. Bahkan kajian terbaru menyimpulkan pemilik asal kromosom Adam, kromosom Y, hidup sekitar 338.000 tahun yang lalu. Di satu sisi, jika teori ini benar, maka ia akan mengungkapkan fakta bahwa nenek moyang manusia berasal dari satu orang, yaitu Adam alaihissalam. Di sisi lain, berdasarkan perhitungan tadi, maka manusia cerdas atau Nabi Adam dan keturunannya hidup sekitar 60.000 atau 140.000 atau bahkan 300.000 tahun yang lalu. Selisih puluhan ribu tahun dengan perhitungan versi pertama tadi. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Pertanyaan yang diajukan malaikat pada ayat tersebut juga menjadi tanda tanya bagi kita. Kenapa malaikat langsung menghubungkan penciptaan khalifah di muka bumi dengan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan? Apakah sebelumnya telah ada makhluk lain sebelum Adam yang tinggal di bumi? Mari kita simak ulasannya. Dalam menafsirkan ayat tersebut ada beberapa versi pendapat. Yang pertama, walaupun belum ada makhluk yang diciptakan di bumi, tapi malaikat sudah tahu akan tabiat makhluk ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pendapat ini menimbulkan pertanyaan, yaitu malaikat bukanlah makhluk yang mengetahui hal yang gaib, sedangkan pengetahuan tentang masa depan adalah gaib. Bahwa Allah pernah menginformasikan hal ini kepada malaikat tentunya membutuhkan keterangan yang sahih. Pendapat kedua mengatakan bahwa pelaku kerusakan tersebut adalah jin yang telah lebih dulu Allah ciptakan dan menjadi penghuni bumi. Pendapat ini pun tidak lepas dari kritikan. Ayat tersebut jelas mengatakan menumpahkan darah. Darah adalah tabiat dari makhluk nyata seperti manusia, sedangkan jin adalah makhluk halus. Kritik yang kedua adalah, jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa iblis adalah nenek moyang jin, maka pendapat ini menjadi lebih tidak logis lagi. Karena iblis turun ke bumi bersama Adam. Bagaimana mungkin keturunannya ada terlebih dahulu di bumi? Apakah makhluk sebelum Adam tersebut adalah manusia prasejarah? Manusia atau makhluk prasejarah biasanya banyak dihubungkan dengan teori evolusi yang dikenalkan oleh Charles Darwin. Tanpa perlu mengkonfrontir dengan bukti-bukti dari Al-Quran dan hadis, teori ini telah runtuh dengan berbagai teori yang berkembang belakangan, disertai dengan terbongkarnya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh evolusionis yang merekayasa fosil manusia purba. Akan tetapi runtuhnya teori evolusi tidak berarti menafikan keberadaan manusia prasejarah. Karena berbagai penemuan fosil dan artefak yang telah berumur puluhan ribu tahun membuktikan bahwa pada zaman itu telah terdapat kehidupan yang menyerupai kehidupan manusia. Sumber berita Rusia pernah memberitakan bahwa sebuah peralatan mesin aluminium berusia 300 juta tahun telah ditemukan di wilayah Vladivostok. Beberapa ahli mengatakan temuan itu adalah rel bergigi yang tampaknya memang diproduksi dan bukan hasil proses alam. Penemuan lainnya terjadi pada tahun 1851 ketika para pekerja di salah satu tambang Massachusetts mengekstraksi vas perak seng dari blok-blok atau potongan batu bara yang ditambang. Diperkirakan artefak vas berasal dari periode Cambrian sekitar 500 juta tahun yang lalu. Vas ini terbuat dari perak seng dengan hiasan ukiran di sekitarnya. Lebih tepatnya, perak halus berukir anggur. Diperkirakan usia vas ini berkisar 534 juta tahun. Jika benar artefak tersebut berusia ratusan juta tahun yang lalu, ini mengisyaratkan tingginya teknologi pada masa itu. Mungkinkah mereka makhluk yang menempati bumi sebelum Adam? Kemudian mereka membuat kerusakan dan menumpahkan darah, lalu Allah Ta'ala pun memusnahkan mereka dan menjadikan Adam sebagai khalifah yang berarti pengganti? Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, semoga episode makhluk prasejarah ini menjadi tambahan informasi bagi kita untuk menjalani akhir pekan ini. Semoga tayangan tadi juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.